Penelitian ini membahas upaya menemukan kecurangan dalam laporan keuangan audit investigatif yang berkaitan dengan pendeteksian pencucian uang atau yang dikenal sebagai money laundering. Audit investigasi penting dalam mengungkapkan fraud di Indonesia. Strategi follow the money inilah yang dapat diterapkan untuk membantu dalam penegakan hukum pencucian uang dan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kecurangan dalam transaksi pembelian aset dan menganalisis penerapan teknik follow the money dalam audit investigatif untuk mengungkapkan potensi kecurangan yang telah terjadi. Pemerintah sendiri telah berupaya untuk mencegah bahkan memberantasnya dengan cara membuat aturan-aturan dan lembaga yang berwenang untuk penanggulangan kasus. Contohnya seperti BPK, BPKP, KPK, maupun kalangan LSM seperti MTI dan ICW yang dikutip dalam Wulandari et al. Tahun 2021. Namun kecurangan atau fraud itu masih sering terjadi karena tidak ada perusahaan atau institusi yang kebal dari jenis kecurangan ini. Tidak jarang juga disebabkan oleh masalah internal perusahaan atau institusi itu sendiri sehingga diperlukan audit investigasi. Untuk itu, perusahaan dapat menerapkan teknik follow the money untuk mengurangi tindakan kecurangan dalam salah saji. Dengan mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan aliran dana inilah yang digunakan penyidik atau akuntansi forensik dalam teknik follow the money. Menurut Raharjo et al. Tahun 2020, naluri pelaku fraud inilah yang melandasi teknik audit investigatif follow the money. Sehingga penelitian ini meninjau peserta terkait yang pertama adalah audit investigatif, transaksi pembelian aset atau money laundering, yang ketiga adalah fraud terhadap aset, yang keempat adalah teknik follow the money. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini mencakup 3 variabel, yaitu yang pertama transaksi pembelian aset yang berkaitan dengan money laundering, yang kedua kecurangan atau fraud, yang ketiga teknik follow the money. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kami menggunakan studi literatur sebagai metode untuk menganalisis permasalahan dengan penulisan karya tulis yang telah diterbitkan sebelumnya dalam bentuk artikel jurnal, buku teks, panduan, arsip, dan regulasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian merupakan hasil dari literatur review yang menggunakan metode critical appraisal. Critical appraisal merupakan suatu proses analisis yang digunakan untuk mengevaluasi jurnal-jurnal yang relevan sebagai dasar teori dengan fokus pada perbedaan, persamaan, dan kekurangan dari setiap jurnal yang telah dipilih. Selanjutnya, pembahasan berdasarkan rumusan masalah artikel ini. Yang pertama yaitu bagaimana menentukan kecurangan yang mungkin terjadi dalam transaksi pembelian aset. Dalam hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengidentifikasi kecurangan dalam transaksi pembelian aset, berbagai metode dapat digunakan, termasuk memeriksa dokumen transaksi seperti surat order pembelian, kartu gudang, dan faktur penerimaan barang. Selain itu, faktor-faktor seperti keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan organisasi, budaya etis organisasi, efektivitas pengawasan, perilaku tidak etis, dan komitmen organisasi dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam transaksi pembelian aset. Di samping itu, penerapan teori fraud triangle juga dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan, seperti keberadaan kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Dalam rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana penerapan teknik follow the money audit investigatif untuk mengungkapkan potensi kecurangan pada perusahaan. Untuk mengungkapkan potensi kecurangan pada perusahaan, dapat disimpulkan bahwa metode ini merupakan pendekatan yang efektif dalam menemukan jejak-jejak kecurangan yang terkait dengan aliran uang atau dana yang mencurigakan. Langkah-langkah yang tercantum mulai dari mengidentifikasi arus yang dicurigai, pengumpulan data, analisis data, hingga mengikuti jejak-jejak dan memeriksa dokumen terkait. Memberikan gambaran tentang bagaimana audit investigatif dilakukan untuk mendeteksi kecurangan.
Melalui proses ini, auditor dapat menemukan bukti-bukti yang mendukung atau menyangkal adanya kecurangan dalam transaksi pembelian aset. Kesimpulan dari pembahasan artikel ini yaitu, penelitian ini menunjukkan bahwa analisis kecurangan dalam transaksi pembelian aset dan penerapan teknik follow the money audit investigatif dapat membantu mengidentifikasi potensi kecurangan dan mencegah kerugian perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan telah diidentifikasi dan langkah-langkah penerapan teknik audit investigatif telah dijelaskan secara detail. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang kecurangan dalam transaksi pembelian aset dan teknik audit investigatif yang dapat digunakan untuk mengungkapkan potensi kecurangan. Selanjutnya, saran yang diberikan tim kami yaitu disarankan agar perusahaan melakukan proses penerapan teknik follow the money audit investigatif secara terstruktur dan terencana untuk mengidentifikasi potensi kecurangan dalam transaksi pembelian aset. Selain itu, perusahaan juga disarankan untuk meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengembangkan metode audit investigatif yang lebih canggih dan efisien dalam mengungkapkan potensi kecurangan pada perusahaan.